Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di ruang kelas ya. Bagi yang sudah selesai melaksanakan sholat, boleh kembali ke ruang kelasnya, ruang online kita ya. Nah, silakan dilihat soal nomor 5 dan sambil ini dipindahkan soal nomor 6 ya. Ini juga mungkin nggak kelihatan, semoga di buku kalian lebih jelas ya. Untuk ini ada warnanya, sudah ada warnanya. Oke, baik. Kita mulai dengan soal nomor 5 ya. Semoga tampak jelas, tapi kalaupun tidak, kalian boleh lihat di buku ya, di diktatnya. Nah, di sini ada diagram garis yang menunjukkan jumlah total peserta PS dan jumlah peserta yang ditolak pada proses rekrutmen pegawai di sebuah perusahaan ya. Dari tahun 2020 sampai 2024. Kemudian pada tahun berapa perusahaan itu menerima pegawai dengan persentase terbesar, ya. Menerima pegawai dengan persentase terbesar, ya. Oke, tahun berapa yang menerima persentase terbesar? Persentase itu terhadap apa? Terhadap peserta ya, terhadap peserta ya, jumlah total peserta PS ya. Jadi perbandingannya terhadap jumlah peserta. Oke. Aulia udah tahun 2024 ya. Katanya 2024. Nah, kita juga bisa melihatnya dari selisih ya. Kemarin kita udah bahas ya. Kalian tinggal lihat aja selisihnya antara jumlah yang jumlah pesertanya dikurangi yang ditolaknya. Itulah penerimaannya ya. Jadi kan di situ ada eh, penerimaan dan yang ditolak. Jumlah yang mendaftar lah ceritanya ya. Jumlah total pesertanya dengan yang ditolak. Nah, ini yang disebut dengan menerima tadi ya, yang diterimanya. Jadi tinggal dikurangi aja selisihnya berapa. Tahun 2000 selisihnya berapa? 2020. 2020 selisihnya 10 ya. Oke. Jadi kita sebenarnya tinggal mencari selisihnya saja. Yang terbesar otomatis persentasenya juga besar ya. Jadi berbandingnya dengan selisihnya 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Ini kalau kita lihat selisihnya ini 10, kemudian itu kan ada 40 dengan 15, 25, 25 dengan 10, 15, kemudian 45 dengan 20 ya, berarti 25, dan 45 dengan 15. Jadi di sini 30 ya. Kalau kita lihat selisihnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ditanya selisihnya ini yang terbanyak nerimanya, tapi kalau ditanya persentase paling besar berarti kita bandingkan lagi dengan penerimaan ya. Kita bandingkan 10/25 itu dikali 100%-nya. Nah, semuanya dikali 100% ya. Jadi kalau ini kita bagi 4, ini sekitar berapa? 25 dengan ini 4 ya, 40%. Nah, sekarang 25 tahun 2021 perbandingannya dengan 40. Jadi 25 per 40 dikali 100%. Nah, ini kalau kita bagi ini kan sama saja dengan 2,5 ya.
Nah, 25 dikali dengan 2,5 berarti sekitar 62,25 ya, 62,5%. Nah, 15 berbandingnya dengan 30 ya, dengan 25 ya. 15 dengan 25 gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa pakai pecahan sih, nggak usah dikali dalam persen ya. Kita sebenarnya bisa membandingkan kayak tadi. Nah, nggak usah dikali. Ini 25 per 40, kemudian 15 per 25, kemudian 25 per 45, dan 30 per 45 ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kita kali gitu bentuknya. Ini 40, ini 25, 6, 25. Lebih besar ini ya. Nah, ini bandingkan. Berarti ini 400, ini 625, lebih besar ini ya. Terus kita bandingkan lagi nih, 625 dengan 40 kali 15, 600 ya. Berarti masih besar ini. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 45 dengan 40 ya. 45 kali 25, 40 kali 25. Jadi ini udah nggak bisa, udah kalah. Ini 45, ini 40 ya, berarti besar ini ya. Nah, ini sudah gugur. Kemudian kita kalikan ini. Nah, ini 45 sama 45 ya, berarti besar ini ya. Ini untuk meyakinkan kita bahwa yang terbesarnya 2024. Tapi kalau misalnya meyakinkan tadi 30, hati-hati aja ya. Nah, misalnya ini selisihnya. Selisihnya kita lihat ya, kelihatan misalnya oh ini 30 ya. Nah, ini untuk mencoba mencari persentasenya cukup dengan pecahan. Jadi kalau kita mengalihkan dengan persentase terlalu lama ya. Jadi kita coba aja membandingkan pecahan-pecahannya ya. Nah, itu lebih valid ya. Kalau kita misalnya mencari dengan selisih bisa aja sih sebenarnya, cuma spekulasinya takutnya kayak tadi pembandingnya misalnya sama atau lebih besar. Nah, itu persentasenya kan otomatis semakin pembaginya besar ya persentasenya semakin kecil ya. Baik, seperti itu. Kemudian nomor 6. Diagram di bawah menunjukkan data lomba jalan sehat di suatu sekolah. Ada 12.1, 12.2, sampai 12.5 dengan warna yang sudah diberikan ya. Kemudian katanya jumlah total yang berpartisipasi itu 150. Jumlah total peserta ya 150. Pertanyaannya, jika siswa yang berasal dari kelas dengan jumlah partisipasi lomba di atas 20% berhak mendapatkan merchandise ya, merchandise di sekolah, maka jumlah siswa yang mendapat merchandise itu berapa banyaknya gitu ya. Nah, ini ada berapa orang nih yang di atas 20% ya. Nah, berarti kita pilih saja yang persentasenya sudah di atas 20% ya. Kalau 10 berapa nih? 15%, 11%, 18% ya udah tidak usah kita hitung. Kita ambil saja yang 24% dengan 32% gitu. Semuanya ada 56% ya. Tinggal kita kali aja 56 per 100 dari 150 ya. Nah, ini kita bagi 53 ya. Kita bagi 5 2. Nah, ini kita bagi 5 berarti 28. Oke, 28 dikali 3 ya. 4 berarti 84 orang gitu ya. Nah, itu.
Jadi 84 orang yang memperoleh merchandise tadi. Oke, seperti itu ya. Sekarang kalian coba lihat lagi nomor 7. Nah, untuk yang ini kalian mencoba deh. Cobain dulu ya. Karena ini masih perbandingan lagi. Oke, sambil Ibu pindahkan soalnya. Kalian coba soal nomor 7 ya. Nah, silakan dibuat seperti kemarin yang sudah ikut dari minggu lalu. Ini sudah kita bahas bentuk-bentuk seperti ini. Bagi yang belum juga sama sih sebenarnya dengan soal nomor yang sebelumnya ya, yang di atas tadi. Ini nomor 8, kita pindahin dulu. Ini teman-teman kita nih jauh-jauh ya, ada yang dari kiri ya, betul ya. Ada yang dari Jawa Barat juga nih, Cilengsi. Ada yang dari, iya betul ini Wonogiri ya, Jawa Tengah. Kemudian ada Cilengsi, ada juga ini Tasikmalaya, bener gitu? Dari Tasikmalaya juga. Ini dari Maluku. Ya, dari Maluku dan dari Tasikmalaya ya. Yang dari Maluku semangat. Oke. Untuk ya. Boleh dicoba ya. Sambil nanti ini Ibu pindahkan dulu soalnya. Soal 9. Nah, udah ada yang jawab nih ya. Oke, teman-teman lain nih. Mana nih? Polanya hampir sama. Silakan 2 orang. Oke, semangat. Boleh yang lain. Tidak harus takut berbeda jawaban ya. Jadi uh, 11 ya. 3. Oke, baik. Sudah 3 orang. Iya. Jadi kalau belajar matematika, siapkan potretannya ya. Kita uh, mencoba juga ya. Kadang-kadang bisa saja terjadi perhitungan yang berbeda ya, karena soal perhitungan kan biasa mencari ya, tapi pemahamannya sama. 4 orang. Terima kasih. Ini ada dari Tasikmalaya, Zulfa Al-Jamaah ya. Kemudian ada Hasnah yang ngasih jawaban. Ada Zalfa juga ngasih jawaban. Ada Ben juga. Oh, udah sampai nomor 8 sih Ben ya. Makasih nih. Oke, kita lihat nomor 7 ya. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang belum? Karena males aja ngetik atau apa? Padahal mah nggak apa-apa ya. Buat kita rame-rame aja. Kalau udah dapet kasih tahu dong temennya ya. Nih saya udah dapet nih jawabannya. Nah, katanya 5 hari itu berturut-turut ada kacang kedelai yang nanti setelah dicampur dengan bahan lain menjadi atau menghasilkan tahu. Jadi kita sini ada kacang kedelai dengan tahu ya. Nah, ini sebenarnya ada korelasi sih. Ada korelasi antara banyaknya
kedelai dengan tahu yang dihasilkan. Nah, ini yang disebut dengan penalaran tadi ya. Kita buat pola akhirnya. Ada kacang kedelai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima ya. Kemudian setelah itu jadi tahu, tahunya menjadi 6, jadi 9, jadi 10, jadi 13 dan 14. Pertanyaan, maka hari ke-6, berarti di sini hari ke-6 itu berapa hasil dari tahunya. Nah, oke, berarti dia berpola ya. Kalau kita lihat polanya dari mana? 6, 9, 10, 13. Ini kan beda-beda. Bisa nggak kelihatan nggak? Nah, tapi kalau kita lihat ini selisihnya, ini 4 kilo karena ada korelasi ya. Korelasi dengan banyaknya kedelai gitu. Jadi kita ada keterkaitan. Kita coba aja di sini berapa 2 ya selisihnya. Ini jadi berapa? 3. Terus di sini 2. Ya, di sini 3. Di sini 2. Di sini berarti ya ini kan 10, 12. Ini polanya 22 berarti di sini 16. Kok 16, 14. Di sini tambahnya 3 ya. Berarti 7, 17 ya. Oke, seperti itu. Oke, makasih yang udah jawab C ya. Mana ya? Enggak ada, enggak kayak di itu ya. Enggak kayak di baik. Kita lanjutkan nomor 8 nih. Pendapatan asli daerah Kabupaten X tahun lalu, ada kata tahun lalu ya. Ada kata tahun lalu 15% lebih sedikit, berarti kurang ya, kata lebih sedikit dibandingkan pendapatan asli daerah tahun ini. Ya. Jika pendapatan asli daerah tahun ini adalah 120 miliar, maka pendapatan asli daerah tahun lalu berapa miliar ya. Jadi artinya di sini kalau sekarang kita katakan tahun apa tahun ini itu berarti sekarang gitu ya. Nah, ini yang lalu ya. 1 tahun yang lalu ya. Nah, berarti kalau di sini posisinya 120 miliar itu di posisi dia dalam bentuk 100%. Nah, karena di sini anggapannya yang lalu itu lebih sedikit, berarti persentasenya dia 85%. Ya, karena kan berkurang ya, lebih sedikit dari 15%, lebih sedikit dari tahun yang sekarang gitu. Berarti dia di posisi 85%. Nah, berapa nilai rupiahnya atau ya berapa nilai rupiahnya ya? Jadi ini kita bisa katakan X, maka X berbanding dengan atau persentase boleh dengan persentase ya. Membandingkannya berarti 85/100% gitu ya. X-nya itu berarti sama saja dengan 85/100% dikali dengan 120 M tadi ya. Nah, tinggal kita coret aja. Kita bagi 2, 6. Kita bagi 2, ini 5 ya. 85 dikali dibagi lagi 5 nih. Berarti 17 ya. 17 dikali dengan 6. Nah, 102. Belakangnya 2. 112 atau 102? Ya, 102 miliar ya. Oke, seperti itu. Jadi X-nya tinggal dikalikan aja. Ini namanya perbandingan senilai ya. Semakin kecil persentasenya ya nilainya juga kecil ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk persentase? Nggak ada ya, ini perbandingan. Kemudian nomor 9, kita punya pernyataan, apakah cukup satu atau dua-duanya, satu saja, cukup satu, atau dua saja, itu, atau kedua informasi tidak cukup, ya. Baik, ini dari data yang ada, total 420 siswa kelas 11. Ini eh, hanya 168 yang dinyatakan eligible SNBP, ya. Jadi ada berapa? Hanya 168. Tahun ini gitu ya, kelas 12 Taruna Jaya yang diterima di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, melalui SNBP 24 orang. Berarti masih di posisi tahun ini, ya, jadi tahunnya sama. Pernyataannya, apakah lulusan SMA Taruna Jaya yang kuliah di UPI lebih dari 5%? Jadi untuk mengetahui apakah lulusan SMA Taruna yang diterima di UPI itu lebih dari 5%, gitu ya. 5%-nya dari mana menghitungnya? Oh ya, ini apa? Aulia C itu yang 9 ya. Oke. Kita menghitungnya dari mana nih? Kalau kita menghitungnya, perbandingannya. Jadi ceritanya yang kuliah di UPI, ya. Jadi tidak kuliah di yang lain. Apakah lulusan SMA Taruna di UPI itu lebih dari 5%? Nah, kalau kita melihat di sini, yang keterima jalur SNBP itu yang sudah masuk ke eligible, bukan total lulusan, ya. Lulusan itu berarti belum tentu diterima semuanya di jalur atau sudah eligible, ya. Nah, karena beda-beda biasanya, tergantung, kalau yang dulu tergantung dari sekolahnya, ada yang 40%, mungkin ya ada yang 50% yang keterimanya dari total siswanya gitu. Nah, kalau ini dia tidak menyatakan dalam persen, tapi dia menyatakan dalam 168 siswa yang eligible. Otomatis yang eligible itulah yang nanti akan mendaftar kepada perguruan-perguruan tinggi, ya. Nah, yang ada di dalam sistemnya. Nah, ternyata yang diterima di UPI itu 24. Berarti kita membandingkannya dengan yang eligible, ya. Nah, apakah hanya butuh nomor satu saja? Nah, karena 168 itu belum tentu dia mengambil Universitas Pendidikan Indonesia aja, ya. Nah, jadi kita membandingkannya dengan 24, jadi berbanding. Oke. Lulusan SMA Taruna Jaya tahun ini yang kuliah di universitas lebih dari 5%. Kita membandingkannya dengan yang dulu, ya. Apakah lulusan SMA Jaya Taruna yang kuliah di Universitas UPI lebih besar dari 5%? Kita coba, berarti ini butuhnya apa? Butuhnya, kita tidak menghitungnya, tapi kita butuh berarti dua-duanya, ya. Jadi tidak hanya cukup di
salah satu. Jadi kita tidak menghitung, tapi kita ditanya apakah kalau kita mencari persentase, kita harus tahu dong apakah dari totalnya atau dari siswa yang eligible. Jadi kita informasinya 1 dan 2 ya, yang C ya. Oke, seperti itu. Kita tidak ditanya nilainya ya. Berikutnya, keuntungan penjualan tas merek A sekitar 2/3 kali dari tas merek B ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat keuntungan ini dari tas penjual, tapi kita berpikir begini, kita boleh mengatakan bahwa eh, jumlah tas yang terjual itu menunjukkan keuntungan saja ya. Jadi kalau kita lihat eh, perbandingan dari tas A dan B itu adalah 2/3 ya. Jadi A banding B, anggap saja keuntungannya A banding B itu sama dengan 2/3 ya. Sekarang kalau kita melihat A-nya itu berbanding 2/3 ya, maka kita melihat bahwa bisa kita katakan bahwa kalau ini kita kali 2, ini kita kali 3 ya. Jumlah keuntungannya itu nanti kita bagi 5 ya. Nah, atau kita cukup sebenarnya mengalihkan aja A-nya dengan 2, B-nya dengan 3 gitu ya. A-nya. Jadi A-nya itu sepertiga ya, penjualan A sekitar 2/3 dan B-nya itu 1/3-nya. 2/1 ya kalau kita lihat. Ini salah Ibu, bukan 2/3 ya. Nah, jadi perbandingannya 2/1 ya. 2/2/3. Atau kita boleh mengatakan kayak gini. A sama dengan 2/3 B. Gitu, ya. Jadi 3 kali A, 2 kali B. Oh iya, berarti ini 3 kalinya, ini 2 kalinya. Ya, ini jumlah. Ini betul ini. 3 ini ya, 2/3. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita lihat A-nya itu 3 kalinya. Ya, kita kali 3, B-nya kita kali 2. Otomatis kalau kita melihat kemarin kita udah sepakat kalau ada perbandingannya yang lebih besar, itu kita cari angka yang terbesarnya. Jadi di sini ada yang 60, ada 42 ya. Lalu kita lihat teman pasangannya di B, yang kita lihat yang A dulu karena ini dikali 3 ya. Jadi yang kita lihat yang bagian ini dengan bagian yang di sini ya. Kenapa? Karena ini pengalinya gede. Nah, dari sini nanti kita coba hitung. Kalau ingin yakin, kita hitung berarti 42 kali 3-nya ditambah dengan 46-nya kali 2 ya. Oke. Sedangkan ini 60-nya dikali 3 ditambah 33-nya dikali 2 ya. Nah, ini nanti terlihat nilainya mana yang terbesar ya. Oke. Nah, ini kalau kita kali ini 126, kemudian ini ditambah dengan 92 ya. Sedangkan ini 180, wah sudah melejit banget ya. Ditambah dengan 66. Jadi ini 246, sedangkan ini 200, masih 208, 218 ya. Nah, berarti posisinya ada di bagian Eureka ya. Kita lanjutkan nomor 11-nya.
Suatu paduan logam terdiri dari logam ABC, di mana kandungan A-nya 2/5 bagian, logam B-nya 7/20, sisanya logam C. Jika massa logam C dalam paduan itu adalah 0,2, maka massa total paduan logam X-nya itu berapa? Ya. Nah, berarti ini kita sama aja nanti mencari keseluruhan. X itu logam keseluruhan, ya. Berarti X itu terdiri dari 3 komponen, ya, ada A, kemudian ada B, ada C, ya, di mana A-nya itu 2/5-nya bagian, lalu yang ini 7/20, sisanya adalah yang C, ya. Kemudian C itu dalam bentuk total volumenya ini 0,2 kilogram. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah jumlahnya ini. Ya. Nah, jumlahnya itu berarti kita buat sama ya penyebutnya, ya. Nah, kan kalau kita katakan ini adalah satu bagian. Nah, ini nanti tinggal diambil berapa penyebutnya. Kalau kita lihat ini ada 20 sama 5. Kita samakan ini berarti 20/20 bagian, ya. Karena ini kan yang kita ambil penyebutnya. Berarti sisanya berapa nih? Samakan dulu ya. Berarti 20/20 sama dengan 2/5 jadikan 20. Berarti kali 4, 8/20. Sedangkan 7-nya sudah per 20. Maka bagian C-nya itu nanti kita ketemu ya, ini 15, berarti C-nya sama dengan 5/20-nya. Atau nilainya 1/4-nya ya. Seperempat bagiannya untuk C ya. Karena C itu bernilai sama dengan 0,2 kilo, maka total keseluruhannya berarti kita balikin ya, 20/5 dikali 0,2 kilogram ya. Nah, dari sini kita lihat di sini ada 4, berarti 20 ini kan 4 ya. Nah, 4 berarti dikali 0,2 sama saja dengan 0,8 kilogram. Jadi total dari logam X itu 0,8 kilogram begitu ya. Nah, di sini masih ada, kita ambil lagi di sini. Bentar lagi ya, yang di Maluku bersabar. Kita punya soal sedikit lagi ini. Nomor 12. Silakan dibuka nomor 12. Oke, sambil dibaca dulu. Pindahkan di sini. Oke, kita ambil nomor 12. Pak Darman mengadakan perjalanan dari kota X ke kota Y. Saat ini Pak Darman telah menempuh jarak 120 km dan masih harus menempuh 3/7 dari jarak perjalanan keseluruhan agar sampai ke kota Y ya. Jarak kota X ke kota Y berapa gitu. Ini juga sama ya perbandingannya. Berarti kalau dia harus menempuh 3/7 lagi. Nah, teman yang jawab ya. Oh iya, oke. Nah, artinya tinggal dibalikin aja ya.
dia masih harus menempuh 3/7 lagi. Berarti posisi dia berapa? Kalau kita lihat sepanjang itu berarti harus satu satuan ya. Satu satuan itu berarti nanti tinggal mengikuti jadi kayak gini. Ini perjalanan ya dari kota X ke kota Y-nya. Nah, dia sudah berjalan di sini 120 kilo dan dia tinggal menyelesaikan lagi sampai ke kota Y itu 3/7 dari jarak perjalanan keseluruhan. Nah, berarti kalau dari jarak keseluruhannya itu berarti ini kan sama saja dengan 4/7 ya, karena ini adalah satu bagian. Ya, satu bagian itu berarti penyebutnya 7 ya. Nah, berarti tinggal dibalikin aja. Nah, 3/7-nya itu berarti sama saja ini yang kita balik. Ya. Keseluruhannya berarti 7/4 kali 120 gitu ya. Nah, tinggal dibagi aja. 3. Berarti semuanya ada 210 kilometer. Ya, seperti itu. Nah, terakhir nomor 13. Diketahui ABC adalah lembaga riset tanaman pangan. Informasinya di sini ada beberapa. Jumlah peneliti di lembaga riset itu 3 kali dari jumlah peneliti kota. Jadi di sini kita ada ini jumlah peneliti ya, jumlah penelitinya yang B itu sama dengan 3 kali jumlah 3 kali C gitu ya, itu 3C. Kemudian jumlah peneliti di C bulan lalu adalah 40 orang. Bulan lalu meningkat 25% dari bulan lalu ya. Kemudian perbandingan jumlah peneliti di lembaga A dan C berarti ini perbandingan A banding C itu sama dengan 3/5 ya. Kemudian jumlah peneliti pada bulan ini di lembaga riset A dan B memiliki lebih banyak daripada bulan lalu. Oke. Di bulan lalu ya lebih banyak. Berarti yang kita pakai yang ini nantinya. Yang lebih banyak tadi. C-nya jadi berapa? 25% dari 40 berarti sama saja dengan 25% kali 40 ya. Berarti 10 ya. 10 berarti di C itu tahun atau bulan sekarang itu 50 ya. Pertanyaan, informasi manakah yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah peneliti di lembaga riset A pada bulan ini? Pada bulan ini ya. Nah, oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini yang ada kaitannya dengan C ya. Yang ada kaitan dengan C yaitu di nomor 2 yang udah pasti ya. Nomor 2 ini ada. Nah, nomor 2 mana nomor 2? Berarti tinggal 2 pilihan B dengan D ya. Nah, apakah nomor 4 jumlah peneliti bulan itu di lembaga itu? Tidak. Berarti yang kita pakai adalah 2 dengan 3 karena kaitannya dengan A ya perbandingannya. Oke. Jadi jawabannya 2 dan 3 ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Kita sudah di 54, saya kira udah cukup ya. Nah,